Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa jawaban Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menjawab, maukah aku tunjukkan kepadamu orang yang paling mengetahui di antara penduduk bumi sholat witir Rasulullah SAW? Maukah aku tunjukkan kepada orang yang paling mengetahui tentang sholat witir Rasulullah SAW? Padahal ketika itu Sa'ad bin Hisham bin Amir ini tahu bahwasanya Ibnu Abbas ini yang paling tahu. Tapi ternyata ketika datang ke Ibnu Abbas malah mengarahkan kepada orang lain. Ya. Lalu kata Sa'ad, siapa orang lain tersebut? Maka Ibnu Abbas menjawab, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, datanglah ke Aisyah, jangan ketanya ke saya. Pergilah kepadanya dan tanyakanlah kepadanya tentang itu, tentang sholat witirnya Rasulullah SAW. Dan saat ini nanya habis itu kepada Aisyah, pergi ke Aisyah, nanya kepada Aisyah. Ternyata Aisyah ngarahin lagi untuk bertanya kepada Abdullah bin Umar. Sahabat lagi. Abdullah bin Umar ditanya, nyebutin bukan perkataan dia, tapi aku pernah mendengar bapakku Umar bin Khattab ngomong seperti ini. Masya Allah ya. Jadi di antara sahabat aja itu mereka saling lempar-lemparan gitu, saling tawadu, ya enggak? Padahal sebetulnya Ibnu Abbas itu tahu dia bisa, tapi yang ada yang tahu. Aisyah ngarahin lagi. Ya. Ini ya Allah, kita masih jauh ya, gitu. Kadang kita, Nah ini kita lanjut ke golongan yang ketiga, ya, model penuntut ilmu yang ketiga. Warajulun tsalitsun istahwadha alaihi syaitan. Ya, model yang ketiga adalah seseorang yang telah dikuasai, istahwadha itu dikuasai oleh syaitan. Istahwadha alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah. Ya. Ketika dikuasai oleh syaitan, dalam Al-Qur'an disebutkan, maka sehingga dia lupa akan zikir pada Allah. Nah, istahwadha itu artinya dikuasai, alaihi asyaitan, atasnya syaitan. Ini orang yang sudah dikuasai oleh syaitan. Fattakhadha ilmahu dari'atan ila takatsur bil mal. Tadi, sehingga dia menjadikan ilmunya itu untuk apa? Untuk memperbanyak, menambah pundi-pundi hartanya. Ya. Wa tafakhur bil jah. Kan ini ustaz, kiai, ceramah sana, ceramah sini, amplop sana, amplop sini. Kali itu sekian kayak gitu. Ya, sehari 5 kali ngisi aja sekian. Ya, kalau sebulan berapa? Itu. Ya, tapi niatnya seperti itu. Kalau ketika dikuasai oleh syaitan, niatnya sekedar pengen ngumpulin apa? Ngumpulin uang itu, harta. Ya. Wa tafakhur bil jah, dan untuk berbangga-bangga dengan kedudukannya, ya, kedudukan yang dihormati. Ya. Wa ta'azzuz bi kathratil atsba, dan untuk apa? Membangga-banggakan juga dengan banyaknya pengikut. Atba, banyaknya pengikut. Yadkhulu bi ilmihi kullama dakhal. Ya, ilmunya ini bisa masuk ke berbagai lini. Ya. Tadi yang ngobrol sama orang politik nyambung, ngobrol sama orang hadis nyambung, ngobrol sama orang fikih nyambung, ngobrol sama orang Al-Qur'an nyambung. Seakan-akan dia menguasai semua ilmu. Ya enggak? Rojaan an yaqdiya minad dunya wa tarahu. Ya. Tapi dengan harapan, ya, untuk menyelesaikan kebutuhan dia daripada dunia. Ya. Wa huwa ma'a dzalika yudmiru fi nafsi annahu indallahi bimakana. Nah, tapi dia dalam hatinya itu merasa dia itu di hadapan Allah itu diposisikan. Ya enggak? Padahal sebetulnya dia dikuasai oleh syaitan. Dia belajar ilmunya itu untuk mengumpulkan harta, untuk mendapatkan pangkat kedudukan, untuk berbangga dengan banyaknya pengikut, ya. Dan untuk memenuhi kebutuhan dunianya dia, semata-mata untuk dunianya dia. Dan dia merasa ketika itu dalam hatinya dengan segala perbuatan dia tersebut, ya, yang padahal hakikatnya dikuasai syaitan, dia merasa ini adalah Allah cintai, Allah ridho. Bahkan punya sampai Allah posisikan dia
di tempat yang mulia, makan. Litisami bisimatil ulama, bahkan dia berdandan, berpakaian dengan pakaian ulama, pakai gamis, pakai peci, pakai sarung gitu ya, kemana-mana pakai pakaian ini. Watarasumihi birusumihim fizihi wal mantik. Terus sama, dia memperindah daripada pakaian dan cara bicaranya, gaya bicaranya. Ma'taqalubihi ala dunia zahiran wa batinan. Padahal sebetulnya dia telah tercebur kepada kubangan dunia, baik secara zahir maupun batinnya itu sudah dikuasai oleh dunia. Fahada minal halikin, ini daripada golongan orang yang celaka, hancur, rusak. Wa minal humqa al magrurin, dan daripada orang, ya, humqa ini orang dungu, ya, yang tertipu, al magrurin. Iya, ini yang sulit kayak gini nih. Kalau yang tadi, yang kedua, itu dia masih sadar ternyata perbuatan dia ini salah, perbuatan yang nggak baik, perbuatan yang tercela, niat dia ini salah dalam mengumpulkan harta untuk dunia dan segala macam. Dia sadar sehingga dia ada kemungkinan untuk bisa taubat sebelum wafatnya dia. Keadaan yang ketiga ini dia nggak sadar ternyata kalau perbuatan itu adalah perbuatan yang dikuasai setan. Dia nggak sadar, bahkan dia merasa perbuatan dia itu adalah perbuatan yang Allah cintai, ya, yang dapat posisi dia, sehingga dia nggak ada kemungkinan potensi untuk dia bertaubat karena dia meyakini semua perbuatan dia adalah perbuatan yang baik di mata Allah, ya, walaupun hakikatnya dia adalah orang yang dikuasai oleh syaitan. Nah, ini yang berbahaya. Kita berlindung sama Allah dari yang seperti ini. Sama seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali itu karena kepandaiannya, kepiawaiannya dalam berdebat, berbicara, karena lagi-lagi dengan ilmu, ya, bukan tanpa ilmu. Itu sampai-sampai beliau itu kalau di hadapan raja, di hadapan menteri-menteri, di hadapan para filosof, itu pada tunduk. Artinya apa namanya? Saking bisa menguasai pembicaraan di setiap kali ini ada keadaan untuk dia berbicara. Ya. Tapi niat dia, ya, kita harus tahu niat beliau itu baik, ya, niat beliau itu baik, niatnya maksudnya niatnya nggak niat yang salah, nggak seperti yang disebutkan di golongan ketiga ini. Ya. Lanjut. Jadi kita ini nyelesain mukadimah. Coba Irfan gantian. Mungkin 15 menit lagi lah, ya. Izir rija'u munqati'un an taubatihi li zannihi annahu minal muhsinina wa huwa ghafilun an qawlihi ta'ala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana min ghairi dijali akhwafu alaikum minad dajjali. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala al ulama'u su'i wa hadza li anna ad-dakhala ghayatuhu al-dilal. Ini ad-dajjal. Ad-dajjala ghayatuhu al-idlal. Baik. Nih. Di sini dikatakan idzir raja'u munqati'un an taubatihi. Ya. Lidhannihi annahu minal muhsinin. Ya, jelas. Harapan untuk taubat itu sudah terputus dalam dirinya, dalam golongan orang yang ketiga ini, ya. Sampai dia seakan-akan nggak ada harapan untuk taubat karena dia gimana taubat? Orang dia nggak ngerasa dosa, dia nggak ngerasa sedang melakukan kesalahan, dia ngerasanya dia sedang melakukan kebaikan, ketaatan. Dia ngerasanya niat dia benar, dia ngerasanya perbuatan zahir dia baik, ya. Maka nggak ada harapan bagi dia untuk bertaubat karena dia merasa annahu minal muhsinin, dia merasa daripada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Wa huwa ghafilun an qauli ta'ala, ya. Dan dia lalai daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala, ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya,
Kenapa engkau mengucapkan apa yang engkau tidaklah lakukan? Kau menyeru tapi kau tidak mengerjakan. Kan diantara ciri orang yang golongan ketiga ini, dia ya ilmunya banyak, tahu ini tahu itu, tapi tidak diamalkan. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Bayangkan. Dan ini juga bagian daripada yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Artinya ada hal yang paling aku takuti atas kalian, melebihi ketakutan aku atas kalian daripada dajjal. Artinya kan kita tahu ya, dajjal itu betapa fitnahnya, betapa bahayanya bagi manusia. Ya, tapi ada yang lebih Rasulullah SAW takuti atas umatnya itu daripada dajjal. Ya, ditanya sama para sahabat, ma huwa ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab apa? Ulama usu, ulama yang sesat, ulama yang buruk. Ya, ulama ulama sesat, ulama buruk. Bayangkan. Ya maksudnya apalah? Dia adalah orang munafik yang pandai bicara. Ya padahal hati dan amalnya itu bodoh, nggak sesuai. Ya, dia mencari ilmu, belajar menyampaikan ilmu dalam upaya untuk memenuhi perutnya, untuk mencari makan. Dia nyeru ke orang-orang kepada Allah, sedangkan dia terus berlari dari Allah. Nyeru kepada Allah dengan lisannya, tapi halnya, perbuatannya itu ya semakin dia berucap semakin jauh dari Allah. Ya. Di sini dikatakan, kenapa Rasulullah SAW lebih takut, lebih khawatir atas kalian daripada dajjal, ulama su ini? Wahada li anna dajjal ghayatul al-idlal, karena dajjal itu memang tujuannya ya, dan perangainya memang sudah diketahui memang untuk menyesatkan. Dan kita juga sudah dikabarkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti Rasulullah menggambarkan ciri-ciri dajjal, mata satu kayak gini. Sedangkan ulama su ini itu hampir sulit sekali kita terka, enggak ciri-cirinya mana. Secara zahirnya itu enggak bisa kita mana yang membedakan su atau tidak su? Ya, yang enggak su pakai peci, yang su pakai peci. Yang enggak su pakai koko, yang enggak su pakai koko sama. Lebih takutan. Ya. Jadi dia apa namanya? Ulama su adalah alladzi yad'u ila abwabi jahannam, yang dia menyuruh kepada pintu-pintu neraka jahannam. Ya. Kalau kebalikan ulama su adalah ulama rabbaniin. Ya, ulama rabbani. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian ulama-ulama rabbani, orang-orang rabbani dari apa-apa yang sudah kalian pelajari dan sudah kalian ketahui. Ya. Ini anak lagi baca kayak gini bukan lagi ngajarin antum ya, anak lagi belajarin. Ya. Lagi nata. Jangan sampai kita termasuk ulama su. Iya enggak? Lanjut Pan. Wa mislu hadza al-alimi wa in sarfan nas 'anid dunya bilisanihi wa maqalihi fa huwa dafi'un lahum ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi wa lisanul hali afsahu min lisanil maqali wattiba'un nasi ilal musa'adati fil a'mali amyalu ilaiha ila mutaba'ati fil aqwali fama afsadahu. Wa mithla hadzal alim wa in sarafa an-nas 'anid dunya bilisani wa maqalihi fa huwa dafi'un lahum ilaiha bi a'mali wa ahwali. Ini orang alim seperti ini, orang alim su itu walaupun ucapan-ucapan dia
ceramah-ceramah dia, lisan dia seakan-akan itu mengarahkan manusia untuk meninggalkan dunia. Ya, lisannya, ceramahnya, ucapan-ucapannya seakan-akan mengarahkan jamaahnya itu untuk meninggalkan dunia. Paham enggak? Fahuwa dafi'un lahum ilayya bi'amali wa ahwali. Tapi ya, amal dan perangai dan keadaannya itu mengajak ke dunia. Ya. Maaf ya. Ada yang Bang David di bank apa enggak, Pak? Nah. Ya, kalau anak termasuk yang ngikutin pendapat ulama yang untuk ninggalin bank konvensional ya. Lama mungkin ada bank syariah, kita pakai syariah. Walaupun memang enggak sempurna syariah, setidaknya kita ada keberpihakan lah kepada syariah. Lagi masih bisa. Artinya, misalkan dia menyeru untuk tinggalkan riba dan segala macam. Tapi ya, ketika dia dimintain nomor rekening, ternyata dia sodorkan dengan rekening bank konvensional, artinya dia ngucapin untuk ninggalin riba, jangan ini riba. Tapi amalnya dia, ahwalnya dia, seakan-akan dia mengajak untuk membuat orang mengerjakan apa yang dia larang tersebut gitu. Anda. Ini contoh, tapi mungkin bisa salah karena ini diperdebatkan ya masalah ini. Tapi banyak kalau ustaz-ustaz yang sepakat dengan ucapan ini, diantaranya mungkin Buya Yahya, ya, Abdul Somad dan sebagainya, ini setuju masalah bank konvensional ini. Kalau kita memang bisa kepada yang syariah, kenapa kita ke konven gitu? Ya, Ustaz, kalau anak kerja tapi wajibin sama perusahaan banknya konven, ya nggak apa-apa, buka yang syariah. Nanti kalau begitu gajian langsung transfer, pindahin gitu aja. Jadi sekedar buat nerima doang, dannya. Kalau alam. Ya, dan nggak berlaku sampai situ. Ini contoh, tapi banyak contoh-contoh yang lain. Artinya kenapa? Karena di sini walisanul hal afsah min lisanil maqal. Karena lisanul hal, hal itu keadaan, amalan, perbuatan itu lebih bisa membuat orang itu terpukau dan mengikuti dibanding sekedar ucapan mulut. Ya enggak? Ya contoh, kalau misalkan keadaan ada ustadz-ustadz atau ulama yang melakukan demikian tadi, masih tetap berada di bank konvensional misalkan. Ya akhirnya orang-orang awam kan, ustadz itu aja masih make, walaupun ustadz itu beribu-ribu kali mengucapkan, tapi kan ada contohnya. Yang jadi contoh adalah ustadz alim. Anda. Ya enggak? Artinya, jadi ini juga ngabarin pada kita, memang dakwah itu ya nggak selamanya berbentuk dengan ucapan lisan, penyampaian, tapi juga ya bisa juga dengan apa? Perbuatan, amal. Bahkan itu bisa jadi lebih mudah mengajak orang, lebih mudah membuat orang itu mendapatkan hidayah dibanding sekedar ucapan. Ya. Walaupun dua-duanya ini harus seimbang. Ya. Artinya gini. Jadi kita nih ngaji, ya, Rio, Ega, ya, Daya, semuanya udah tahu tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana ucapan baik, mana ucapan buruk. Kita nggak usah ngomong dah di circle kita, di tempat kerjaan kita, di teman-teman kita. Nggak usah kita ngomong. Ini sholat nih, waktunya sholat. Ya, kita nggak usah ngomong, ayo sholat, nggak usah. Kita waktunya sholat, kita sholat aja jalan, pakai baju ke masjid. Ya. Contoh, kita nggak usah pakai bilang, ayo sholat, nggak usah pakai bilang. Lagi nongkrong, lagi ngopi-ngopi, azan, kita langsung ke masjid gitu jalan. Nggak usah pakai ngomong. Itu udah dakwah gitu. Paham? Ya. Bisa jadi itu lebih membuat dia tersadar untuk berangkat ke masjid daripada kita ngomong, ayo ke masjid. Ya. Anda. Terus kita kita sendiri nggak mau berangkat, kecuali dia juga udah ayo berangkat. Jangan. Ayo ke masjid. Ya. Kan orang yang diajak cuma nunggu. Ente aja nggak jalan, ngomong doang, ente aja nggak jalan. Coba kita tanpa ngomong, kita jalan aja, itu bisa jadi lebih sadar, terkena dia. Nah itu bergantung keadaan ya. Kali kalau kita memang
yang punya kedudukan, yang memang perkataannya didengar, yang kalau kita ngucap orang itu langsung ngamalin perbuatan, ya ucapan itu saat itu dibutuhkan. Artinya gini, ulama sufi itu kayak gitu ya, ucapannya seakan-akan untuk menjauhkan daripada dunia, tapi perbuatannya itu halnya itu akan-akan dia mengajak orang untuk tidak meninggalkan dunia. Dan lisanul hal ini keadaan atau perbuatan, ya ucapan, gerak-gerik perbuatan, ya jiwa raga ini lebih afsah, lebih fasih dibanding dengan ucapan lisan. Lanjut. Wa tiba'an nas ilal musa'ada fil amal amyal ilaiha ilal mutabah fil aqwal. Ya. Dan ya itu tadi sama. Dan manusia itu ya lebih mudah terbantu untuk mengerjakan atau untuk mengikuti itu hanya dengan apa? Dengan perbuatan ya, dibanding mengikuti ucapan. Jadi ya kayak kita lah sebagai orang tua kepada anak kita, ya kita ngelakuin apa, perbuatan apa, mereka niru gitu ya. Dalam beberapa keadaan perbuatan itu lebih mudah dicerna dibanding dengan apa? Ucapan. Kita nggak usah pakai ngucap, perbuatan itu bisa langsung ditiru. Makanya tadi pertama ini serasi sekali ketika orang berilmu diingatkan tentang masalah pentingnya mengamalkan ilmu. Tujuannya supaya apa? Supaya ilmunya bermanfaat sehingga keburukan itu nggak menular kepada orang-orang yang melihat dia. Orang-orang kan udah ngelihat dia terlanjur dia orang berilmu, tapi dia nggak ngamal daripada ilmunya. Akhirnya yang bukannya keberadaan orang berilmu ini malah semakin bertambahnya kebaikan, malah kebalikan, malah bertambahnya keburukan. Karena dia lihat langsung orang yang berilmu aja nggak ngamal, paham? Orang yang tahu aja nggak ngamal gitu. Ya, paham nggak? Nah ini salah satunya. Lanjut. Dikit lagi nih. Fama afsadahu hazal magruru bi'amalihi aktsaru mimma aslahu biaqwalihi iz la yastajziu al jahilu ala raqbati fid dunya illa bistijza'i al ulama'i faqad sara ilmuhu sababan li jur'ati ibadallahi ala ma'asihi wa nafsuhu al jahilatu mudillatu ma'azalika tumannihi wa turajihi wa tad'uhu ila an yamunna ala Allahi bi'ilmihi wa tukhayyala ilaihi nafsuhu annahu khairun min kathirin min ibadillahi fakun ayyuhat talibu minal fariqil awal wahzar an takuna minal fariqis tsani fakum min musawwifin ajilahu ajala qabla taubati fa khasira. Baik. Ini dikatakan oleh muallif, "Fama afsadahu hadzal magrur bi amali aktsar mimma aslahu bil aqwal id la yastaziu al jahil." Fama afsadahu hadzal magrur. Jadi apa yang dirusakkan oleh orang yang terperdaya oleh setan ini, al magrur kan orang yang terperdaya oleh setan, bi amali dengan amalnya. Jadi apa yang dirusak oleh si magrur ini, oleh orang yang terperdaya oleh syaitan dengan amalnya, aktsar mimma aslahu bil aqwali. Jadi yang potensi kerusakan disebabkan amalnya itu lebih besar dibanding perbaikan daripada ucapannya. Ucapannya ucapan kebaikan. Ya, paham? Dia menyeru kepada 10 kebaikan. Amalnya mengerjakan 1 keburukan aja. Ini rusaknya berpotensi lebih besar 1 perbuatan keburukan itu dibanding 10 kebaikan yang mungkin itu berpotensi pada kebaikan, tapi kerusakannya jauh lebih besar. Paham enggak? Di sini maksudnya kayak gitu. Idla yastaziul jahil ala raghbati fid dunya illa bistizail ulama. Ya. Karena orang yang bodoh, ya, dia tidak akan berani mencintai dunia kecuali
bila para ulama itu berani melakukannya. Ya enggak? Itu maksudnya di situ. Faqad sara ilmu sababan al-jur'ati ibadallah ala ma'asihi. Maka ilmu orang yang ketiga ini, ya, model yang ketiga ini, itu menyebabkan dia berani pada Allah, ya, mana untuk mendurhakai Allah, ya, tanpa keraguan di sini. Ya. Faqad sara ilmu sababan lil jur'ati ibadallah ala ma'asihi. Wa nafsuhu al-jahila mudillatun ma'a dzalika tamannihi wa turajjihi wa tad'u ila an yamunna Allah bi ilmihi. Ya. Dan nafsunya ini menunjukkan, ya, mengajak, menyeru ma'a dzalika tamannihi, ya, dengan apa-apa yang dia harapkan kepada Allah. Ya, ya Allah, aku mengetahui ini, aku tahu itu. Yang dia selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada dia atas ilmunya. Artinya maksudnya iya nafsu dia di sini. Ini maksudnya nafsu bukan ammarah bisu, ya. Ini nafsu yang nurani, hati nurani, hati kecilnya itu, ya, itu yang mengharapkan kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai atas ilmunya ini kebermanfaatan, tapi ternyata amalnya ini salah. Maka ini yang dikecam sih. Wa tukhayyala ilaihi nafsuhu annahu khairun min katsirin min ibadillah. Dan dia berkhayal, ya, bahwasanya dirinya itu jauh lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Fakun ayyuhat talib minal fariqil awal, ya. Maka jadilah wahai engkau penuntut ilmu dari golongan model penuntut ilmu yang pertama. Wahdar antakuna minal fariqis tsani, dan berhati-hatilah engkau menjadi golongan yang kedua. Fakam min musawwifin ajalahul ajal qabla taubah faqasira. Ya, betapa banyak dari orang yang musawwif. Musawwif ini orang yang tadi tahu ilmu tapi dia menunda-nunda, ya, tidak segera mengamalkan. Ya, ajalahul ajal, dan disegerakan kematiannya sebelum dia taubat, ya, maka dia merugi. Ya. Karena orang yang kedua ini kan dia sadar akan kekurangan, akan kesalahan dalam niatnya, tapi dia tidak segera bertaubat, maka dia bisa merugi. Lanjut. Wa iyyaka thumma iyyaka an takuna minal fariqi ats-tsalits fatahlaka halakan la yurja ma'ahu falahuka wa la yuntazaru salahuka. Wa iyyaka thumma iyyaka an takuna minal fariqi ats-tsalits, dan celakalah engkau, ya, jangan sampai engkau menjadi kelompok yang ketiga. Fatahlak, maka engkau akan celaka, engkau akan binasa. Halakan la yurja ma'ahu falahuka, ya, kebinasaan, kehancuran yang tidak diharapkan, ya, bersamanya itu keberuntungan. Jadi, ya, sebinasa-binasanya maksudnya. Wala yuntadharu salahuka, dan tidak ditunggu lagi kebaikannya. Jadi kebaikannya tidak bisa diharapkan kalau jadi golongan yang ketiga ini. Lanjut. Fa in qulta fama bidayatu al-hidayati liujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayatuha batinut taqwa fala akibata illa bittaqwa wala hidayata illa lil muttaqina. Barakallahu fiik. Fa in qulta, ketika engkau mengatakan, ya, fama bidayatul hidayah, artinya fa'in kulta, aku katakan kepadamu, bisa juga fama bidayatul hidayah, karena ini pertanyaan Imam Ghazali kepada pembaca. Fama bidayatul hidayah liujarriba biha nafsi. Apa permulaan hidayah, ya, yang kau sebutkan tadi, ya, untuk mencoba atau untuk menguji jiwamu, diriku, ya.
fa'lam anna bidayataha dhahiratut taqwa, ya, wa nihayatuha batinut taqwa. Nah, maka ketahuilah bahwasanya permulaan daripada bidayatul hidayah ini itu ketakwaan yang zahir, ya. Jadi kan bidayatul hidayah ini mengarahkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang zahir, nampak. Adab ini, adab itu, bagaimana bangun tidur, bagaimana sholat, bagaimana tayamum, bagaimana wudhu, segala macam sampai nanti kita tidur lagi, ini semuanya zahir, nampak. Ya. Ini semua kita lakukan, ya, untuk bisa kita tahu keadaan diri kita tuh seperti apa. Kalau kita nggak ngelakuin, ya kita nggak akan tahu keadaan diri kita masuk ke golongan 1, 2, atau 3. Ya. Maka kita harus tampakkan ketakwaan, ya, daripada yang nanti yang akan diarahkan oleh muallif, oleh Imam Ghazali ini. Ya, sehingga kita sampai kepada penghujung akhir, yaitu ketakwaan yang berada di batin. Ya. Dan ini juga mengisyaratkan kepada kita jangan nunggu kita jadi orang benar dulu baru kita beramal aja dulu, dari situ kita latihannya tajribah. Tapi setelah sekaligus beramal sekaligus terus introspeksi, ya, jangan gue nggak mau ngaji dulu, gue masih banyak ininya. Atau kalau gue ngaji sekali dikira gue orang yang soleh gitu, gue masih belum berani umroh haji, gue masih banyak dosanya ngamalnya, ntar aja kalau gue udah ini. Ya, amin. Ya, tunjukkan ketakwaan yang zahir, ya, maka dengan ketakwaan zahir itu nanti akan menolong kamu kepada ketakwaan batin, ya, karena ini talbis iblis, ya, membuat orang itu dia ngerjain ketakwaan zahir sampai ketakwaan batinnya itu benar, ya, jadi akhirnya dia yang ada nggak mau, gue nggak mau pakai jilbab, hati gue aja masih belum bersih, ya, masih belum benar, ya enggak, ya enggak. Akhirnya dia menilai orang, menjudge orang, ya. Dia pakai kerudung, hatinya belum tentu itu bersih, ya, tanda zahir dulu, maka ketakwaan zahir nanti akan menolong kita, ya, pada ketakwaan batin.